Hello everyone, kembali bersama saya Tia Cipta. Hari ini kita belajar bersama mengenai 10 cara time management, 10 cara menggunakan waktu dengan efektif dan efisien, 10 cara menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi pribadi yang produktif. Apa saja 10 cara time management? 1. Tetapkan tujuan Anda. Kita perlu sekali untuk menetapkan tujuan kita, kemana kita ingin berjalan, kemana kita ingin capai. Kita perlu sekali menetapkan tujuan kita. Sebagai contoh, tujuan kita adalah ke depan, kemudian ada rintangan di tengah-tengah. Kalau kita tahu tujuan kita adalah ke depan, maka jika ada rintangan di tengah seperti ini, maka kita akan berjalan, kemudian kita putar sedikit, kemudian kita maju ke depan mencapai sasaran kita. Tapi kalau kita nggak tahu arah tujuan kita kemana, kita nggak tahu sasaran kita kemana, maka ya misalnya ada rintangan di tengah, kemudian kita jalan ke kanan, ada rintangan di kanan, kita mundur ke sana, ke kiri, ada rintangan di sini lagi, kita balik arah, kan muter-muter. Dan bahkan tujuan atau direction itu lebih penting daripada speed, kecepatan. Tujuan atau destinasi kita itu bahkan lebih penting daripada kecepatan. Jadi kalau misalkan kita cepat ya dalam bergerak, dalam bertindak, dalam melakukan aktivitas, tapi nggak tahu tujuannya kemana, itu lebih nggak ada apa-apanya, susah suksesnya dibanding orang yang berjalannya lebih lambat tetapi tahu dengan pasti tujuannya kemana, karena dia akan mencapai sasaran dalam hidupnya. Dan dalam kehidupan ini kita hanya memiliki 24 jam setiap harinya, dan kita tentunya akan susah untuk mencapai kesuksesan kalau kita nggak tahu tujuan kita kemana. Nah, karena itu kita perlu menetapkan tujuan kita. Sebagai contohnya, apa yang harus saya capai tahun ini? Apa yang sudah harus saya capai tahun depan? Apa-apa saja yang sudah harus saya capai 5 tahun dari sekarang? Apa-apa saja yang sudah harus saya capai 10 tahun dari sekarang? Dan kita tulis secara detail setiap tahunnya. Apa yang kita mau capai setiap tahunnya? Tahun 2020, apa yang sudah harus tercapai? Tahun 2021, apa yang sudah harus tercapai? Tahun 2022, apa yang sudah harus tercapai? Tahun 2023 dan seterusnya, apa yang sudah harus tercapai? 2. Kurangi atau hindari hal-hal yang tidak penting. Ya, kita harus mengurangi atau menghindari hal-hal yang tidak perlu untuk kita kerjakan, hal-hal yang tidak sesuai dengan visi kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan goal atau tujuan atau sasaran atau impian hidupnya kita. Sebagai contohnya, apa aja sih hal-hal yang dapat membuat kita terdistract, yang dapat membuat kita jadi terganggu dan akhirnya mengerjakan hal-hal tersebut. Sebagai contohnya handphone. Ya, kita ngeliat handphone terus, akhirnya apa yang harus kita kerjakan jadi terbengkalai karena kita nonton film terus gitu ya, nonton sinetron terus atau nonton drama terus, akhirnya hal-hal yang perlu kita kerjakan jadi terbengkalai. Kita perlu mengurangi hal-hal yang tidak sehubungan dengan apa tujuan kita. Kita harus mengurangi hal-hal yang dapat menghambat kita untuk mencapai goal atau sasaran hidupnya kita. 3. Implementasi rencana manajemen waktu. Ya, kita perlu untuk melist down. Sebagai contoh, jam 8 sampai jam 9 apa yang kita mau kerjakan, jam 9 sampai jam 10 apa yang kita mau kerjakan, jam 10 sampai jam 11 apa yang kita mau kerjakan, dan seterusnya di setiap harinya, sehingga kita menjadi fokus, kita menjadi konsentrasi mengenai apa yang kita harus kerjakan, dan kita jadi ada dalam track yang tepat, kita jadi on the track. Jadi kita tidak terdistract. Sebagai contoh, sekarang sudah jam 10, kemudian oh iya, harusnya kan yang saya kerjakan adalah ini gitu ya. Jadi kita bisa fokus dan konsentrasi. 4. Fokus dan kerjakan sampai kelar. Kita perlu fokus dalam apa yang kita sedang kerjakan, kita perlu fokus dalam menggapai impian kita, dan dalam proses yang kita lakukan untuk menggapai impian tersebut kita mesti fokus dan kerjakan yang perlu kita kerjakan aktivitas kita sehari-hari dengan tidak menunda-nunda. Kita tidak perlu untuk menunda-nunda, karena kalau kita bilang kerjanya besok aja, kan jadi tarsok ya, akhirnya nggak kelar-kelar. Besok bilangnya besok aja, besoknya besok lagi, akhirnya nggak kelar-kelar. Karena itu kita harus fokus dan kerjakan yang kita perlu untuk kerjakan sampai tuntas dan tidak menunda-nunda waktu. 5. Berani untuk say no, berani untuk mengatakan tidak untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan sasaran kita, yang tidak sesuai dengan goal kita.
Karena setiap harinya kita hanya memiliki waktu 24 jam. Karena itu kita harus menggunakan waktu yang ada dengan efektif dan efisien dan tetap produktif. Jika ada tawaran usaha A, usaha B, usaha C, usaha D, usaha E, dan itu tidak terlalu berhubungan dengan visi kita, itu tidak terlalu berhubungan dengan bisnis kita, dan itu tidak berhubungan dengan impian kita, goal kita, sasaran kita di jangka panjang gitu ya, kita tidak perlu untuk lakukan ya. Jadi kita harus memilah apa yang perlu kita untuk kerjakan dan berani untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak begitu penting, untuk hal-hal yang tidak sehubungan dengan visi kita, untuk tujuan kita jangka panjangnya. Nah, tidur minimal 7-8 jam setiap harinya. Kita perlu istirahat dengan cukup, kita perlu tidur dengan cukup, tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup. Sehingga kita perlu tidur 7-8 jam setiap harinya untuk meningkatkan imun tubuh kita, untuk membuat kita menjadi senantiasa sehat. Dan tentunya dengan kita istirahat dengan cukup, kita akan konsentrasi, kita akan fokus pada hal-hal yang perlu untuk kita kerjakan. Dan dengan kita istirahat dengan cukup, maka kita akan menjadi lebih semangat, kita akan lebih bergairah untuk melakukan berbagai aktivitas, dan kita dapat lebih cepat dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas yang kita perlu lakukan. Karena kita sudah beristirahat dengan cukup, dan kita sangat perlu untuk menjaga kesehatan kita. Kesehatan sangatlah penting, karena itu kita perlu sekali untuk beristirahat dengan cukup. 7. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda hal-hal yang kita bisa kerjakan hari ini. Untuk hal-hal yang kita bisa kerjakan hari ini, sebaiknya kita kerjakannya hari ini. Jangan menunda-nunda jadi besok, kemudian lusa, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin jadi pribadi yang sukses, kita harus disiplin, harus berkomitmen, dan juga tidak menunda-nunda apa yang perlu kita kerjakan. 8. Lakukan sesuatu ketika menunggu. Ketika kita menunggu, kita lagi menunggu apapun itu, kita lakukan hal-hal yang lain, sehingga kita dapat menggunakan waktu dengan efektif dan efisien. Sebagai contohnya, setelah saya take video syuting, kemudian kan saya edit videonya, dan setelah saya edit videonya, saya save videonya, dan untuk save video itu membutuhkan waktu berjam-jam. Sebagai contohnya 3 jam. Nah, jangan ditungguin dong, ya kita kerjakan yang lain yang kita bisa kerjakan, seperti itu. Atau misalkan hanya tunggu 10 menit pun atau tunggu setengah jam pun, dan kita dapat melakukan kerjaan yang lain, jangan ditungguin gitu. Sehingga kita dapat menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. 9. Memiliki me time. Memiliki waktu pribadi, memiliki waktu khusus untuk diri sendiri. Memiliki quality time with ourselves. Kenapa ini sangatlah penting? Karena dengan kita quality time with ourselves, kita dapat menjadi pribadi yang lebih produktif. Kita dapat melakukan yang perlu kita kerjakan dengan lebih efektif dan efisien. Kita dapat merenungkan apakah yang kita lakukan selama ini sudah tepat, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil sudah benar, apakah kita berada di jalan yang tepat, apakah yang kita lakukan sekarang ini memperdekatkan kita dengan sasaran kita, dengan tujuan kita, dengan impian dalam hidup kita. Apakah yang sudah kita lakukan ini berguna untuk kita ke depannya, dan apakah semua kita lakukan ini merupakan keputusan yang tepat. Kita perlu quality time with ourselves. Dan dengan quality time with ourselves, dengan me time, kita juga jadi lebih mengetahui mengenai diri kita sendiri dan mengenai hal-hal yang ingin kita capai, hal-hal yang membuat kita lebih senang, lebih passionate, lebih bergairah. Dan dengan quality time with ourselves, kita juga dapat melist. Sebagai contohnya, melist dengan lebih detail. Tahun ini apa saja yang sudah harus tercapai. Itu kan dibutuhkan quality time with ourselves. Dan juga sebagai contohnya, tahun depan apa yang sudah harus tercapai. Itu kan butuh quality time dengan diri kita sendiri. Dan seterusnya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita dapat lebih melist, mencatat dengan lebih detail, mencatat dengan lebih rinci, dan juga membayangkan, merenungkan, juga mendoakan impian-impian kita, sehingga impian-impian dalam hidup kita dapat menjadi kenyataan. 10. Berkomitmen dan disiplin untuk melakukan yang terbaik di setiap harinya. Kita memiliki komitmen, ya, kita memiliki komitmen, dan juga kita harus memiliki disiplin diri. Kalau kita misalnya lagi merasa malas, capek gitu ya, dalam mengerjakan apa yang kita ingin kerjakan, ya kita harus tetap ingat gitu,
Kita harus menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan menyanyiakan kesempatan, jangan membuang waktu dengan percuma. Dan lakukanlah yang terbaik setiap harinya. Dan juga disiplin, jangan males-malesan. Kita harus disiplin dalam melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Dan itulah 10 cara agar kita dapat menggunakan waktu dengan efektif dan efisien. 10 cara agar kita dapat memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. 10 cara time management. Okay, that's all for today. Thank you so much everyone for watching. Please like, subscribe, tekan tombol loncengnya, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you so much. See you next time.